Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi farada alaina bisyami syahri Ramadan wa huwa syahrun 'azim. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur alhamdulillah. Alhamdulillah tetap harus kita panjatkan hanya kehadirat Allah SWT. Walaupun di tengah-tengah situasi kondisi sekarang dengan musibah yang melanda, penyakit yang mewabah, corona COVID-19. Karena pada kenyataannya sampai dengan detik ini, apalagi memasuki di bulan suci Ramadan ini, yang kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan beribadah, diberikan kesehatan, kekuatan, Allah tetap menjanjikan dengan bulan Ramadan yang mulia dan agung ini yang penuh berkah, amaluhu mudha'afah, akan dilipat gandakan ganjaran pahala amal ibadah kita. Itulah bonus yang bisa didapatkan bagi siapa yang mau melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Man qama Ramadan wa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah pasti akan hapuskan dosanya. Itulah wa dzambun maghfur, adalah diskon di bulan suci Ramadan lagi. Apalagi Allah menebar grand prize di bulan suci Ramadan ini, yaitu dengan datangnya nanti malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Semoga kita semua bisa mendapatkannya. Amin. Bagi kita selaku umat Islam, tentu musibah itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Karena itulah konsekuensi hidup dan kehidupan kita. Maka dalam keadaan kita senantiasa bersyukur, ada satu sikap yang tetap juga harus dikembangkan. Dan memang itulah sikap yang merupakan pasangan sejoli daripada sifat syukur itu sendiri. 2 in 1, dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu syukur dan sifat berikutnya adalah sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yaitu yang derajatnya lebih tinggi daripada hadis Nabi, nomor 2 setelah Al-Quran. Man lam yashkur ala ni'ami wa lam yasbir ala al-bala'i wa lam yarda biqadai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya. Barang siapa yang tidak pernah mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, tidak juga mau bersabar atas segala musibah cobaanku, dan tidak pernah mau menerima atas segala ketetapan kodokku, maka silahkan cari Tuhan lain selain aku, keluar dari kolam langit. Bagi kita umat Islam, kesabaran ditempatkan dalam 3 hal, sebagaimana Syekhul Islam dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyampaikan. Yang pertama, as-sabru fit ta'ah, yaitu kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kehadirat Allah SWT. Karena bila ketaatan tidak dapat dilaksanakan dengan kesabaran, maka tidaklah dapat dilaksanakan ketaatan dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang sudah kita hafal, ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kita diperintah dalam beribadah pada Allah ini adalah kecuali dengan mengikhlaskan agamanya, melaksanakan dengan penuh kesadaran dan ketaatan sebagai wujud kepatuhan kita pada Allah SWT. Selanjutnya yang kedua, as-sabru indal qada, yaitu kesabaran dalam menghadapi musibah, bencana. Karena sesungguhnya musibah dan bencana itu bukan kehendak kita. Bisa jadi musibah dan bencana itu terjadi, bisa jadi karena perilaku kita sendiri, tetapi pada dasarnya adalah teguran daripada Allah SWT. Jadi ada saya yang mengatakan, anugerah dan bencana adalah kehendaknya
kita harus tabah menjalani. Hanya satu kecil agar kita sadar, berusahalah agar dia tersenyum. Ternyata musibah dan bencana itu adalah bisa jadi karena perilaku kesalahan kita sendiri. Allah memberikan teguran dengan musibah tersebut. Sekaligus memang Allah juga akan memberikan ujian kepada kita. Sehingga dengan kita sabar menghadapi ujian, sebagaimana anak sekolah melaksanakan ujian, dia akan naik kelas dan lulus dalam ujiannya. Dalam surat Al-Baqarah 155 Allah menyampaikan, surat kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya wa'alam muradi, bahwasanya Allah akan menguji kalian dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, sakit, musibah, bahkan kematian. Maka berilah kabar gembira bagi siapa? Bagi mereka yang tetap bersabar, yaitu tetap melaksanakan ibadah dalam keadaan musibah melanda, sehingga menggunakan ilmu kira tapi nyata dengan ditetapkannya upaya kita sebagai bentuk taat kepada pemerintah. Setelah ati Allah, taat kepada Allah, wa ati Rasul, taat kepada Rasul, ulil amri minkum, taat kita kepada pemimpin kita yang sudah menetapkan dalam rangka mengurangi dampak penyakit wabah ini melalui PSBB. Sesungguhnya bagi umat Islam, PSBB itu sendiri kita artikan di bulan Ramadan ini, yaitu dengan kita melaksanakan P-nya puasa di bulan suci Ramadan. Maka dengan berpuasa, sesungguhnya Allah akan memberikan kekuatan fisik, material, mental, spiritual pada kita. Kemudian S-nya adalah sholat. Tetap kita mendirikan sholat di bulan suci Ramadan ini, walaupun memang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid, sholat berjamaah di masjid, dalam rangka pembatasan. Walaupun tidak ada masalah bagi mereka yang lingkungannya tidak masuk zona merah, namun tetap waspada. Itu merupakan satu keharusan. Kemudian B-nya adalah bagaimana kita tetap di bulan suci Ramadan ini menyempurnakan ibadah puasa kita agar bisa diterima oleh Allah. Jangan lupa nanti membayar zakat, baik zakat kita maupun zakat mal. Utamakan di bulan suci Ramadan bagi zakat mal. Zakat fitrah memang harus di bulan suci Ramadan. Dan kemudian insya Allah dengan kesabaran penyakit ini akan mereda. Dan pada saat nanti B yang terakhir kita bisa berlebaran, bermusafahah, bersilaturahmi sebagai satu kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita juga COVID-19 umat Islam ini di bulan suci Ramadan kita sikapi dengan C-nya adalah kita senantiasa bercuci tangan, yaitu senantiasa berwudu. Dalam keadaan berwudu, maka insya Allah nilai ibadah kita akan lebih baik dan kita akan terjaga daripada segala macam hal. Dan awalnya olahraga, gerak badan untuk bisa menjaga stamina, kebugaran kita. V-nya adalah vitamin. D-nya adalah ikhtiar, usaha, baik secara kuratif maupun preventif, pengobatan maupun pencegahan, itu yang terpenting. Dan D-nya lagi adalah doa, jangan lupa. Nah, dengan doa ini silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman, termasuk doa tolak bala, supaya kita dihindarkan daripada mara bahaya. Dan 19-nya adalah 19 huruf yang terdapat dalam kalimat basmalah. Apabila kita mengucapkan dengan keikhlasan, insya Allah Allah bukakan pintu rahmat pada kita. Salah satu bentuk rahmatnya adalah Allah berikan perlindungan, kasih sayang, sehingga mudah-mudahan musibah ini segera berlalu. Demikian, semoga Allah SWT kuatkan kita dengan kesabaran tanpa batas, walaupun ada pembatasan, tapi kesabaran tetap tidak ada batas. Karena dalam surat Az-Zumar
Surat ke-39 ayat 10 Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Karena sungguhnya Allah akan memberikan balasan bagi mereka yang bersabar itu juga tanpa batas. Sampai dengan kapan? Sampai dengan kita mendapatkan kemenangan. Selanjutnya, penempatan kesabaran yang terakhir, yang ketiga, menurut Syekhul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya adalah as-sabru fi tarkil ma'asi, yaitu kesabaran dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berpantang daripada segala macam kemaksiatan dan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Min husnil Islamu mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Bahwasanya daripada kesempurnaan keislaman seseorang muslim adalah kemauan, kesanggupannya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, pepesan kosong. Segala hal-hal yang meninabubukan, yang menyebabkan kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Mukmin, ayat ketiga Allah mengingatkan, di antara ciri-ciri orang beriman yang akan mendapatkan keberuntungan berupa kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat nanti adalah qad aflahal mu'minun walladzina hum 'anil lagwi muridun, yaitu mereka yang mau dan sanggup meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Karena segala macam maksiat dan dosa itu hakikatnya segala hal yang melalaikan dan tidak berguna bagi kita. Akan tetapi bagi mereka yang mau meninggalkannya, tentu ada kegunaan dan hikmah. Bahwasanya sesungguhnya sebagaimana perintah Allah tidak diperintah, yang artinya wajib dilaksanakan, itu karena pasti mengandung maslahat, hikmah yang besar, manfaat yang tidak sedikit, keuntungan yang banyak, dampak yang positif bagi yang melaksanakannya. Maka sebaliknya, larangan ini yang artinya adalah haram untuk dilanggar, itu karena pasti membawa mafsadat, keburukan, kerugian yang tidak sedikit, dampak yang negatif bagi yang melanggarnya. Maka semestinya lah larangan-larangan Allah ini kita laksanakan dengan penuh kesadaran, tanpa reserve, tanpa tawar-menawar lagi. Sam'an wa ta'atan, kami dengar dan kami taat. Itulah mentalitas mukmin yang dikehendaki oleh Allah SWT. Namun memang pada kenyataannya, dalam diri kita manusia ini, selain adanya akal, dibekali dengan qalbun dan hati, ada juga nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-3, "Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi." Dan ingatlah, sesungguhnya nafsu-nafsu itu kebanyakanlah memperturutkan seseorang untuk berbuat apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsul mutmainnah. Dalam surat Al-Fajr kita hafal, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Surat Al-Fajr ayat terakhir. Wahai orang-orang yang jiwa yang tenang, maka kembalilah kepada Allah dengan ketenangan dan masuklah dalam surga, dalam pengampunan. Amin. Bahwa di antara nafsu-nafsu yang akan menyeret seseorang kepada kebinasaan, sehingga dia tidak sabar berpantang daripada maksiat dan larangan Allah, di antaranya adalah nafsu syaitaniyah, nafsu setan. Walaupun memang di bulan Ramadan ini sulsilatus sayatin, dibelenggu, diikat setan. Namun terbelenggu dan tidaknya setan itu tergantung kita mau membelenggu tidak. Nafsu setan ada di diri kita. Apa itu nafsu setan? Mengapa semua yang asik-asik itu kau dilarang? Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Itulah perangkap setan. Umpannya adalah bermacam-macam kesenangan. Ternyata berbagai macam kesenangan yang sifatnya happy-happy, gele-gele, play to the sky, yang melupakan kita kepada Allah, akan tujuan hidup kita, akan perintah Allah, itu adalah kesenangan dari setan, jebakan setan. Maka mau tidaknya kita mengekang ini nafsu, kesenangan ini, apalagi di bulan suci Ramadan, dengan adanya pembatasan
dalam rangka meminimalisir daripada penyebaran wabah penyakit yang menular ini. Apabila kita tidak memiliki rasa empati, tidak memiliki pedulian, maka kita akan memperturutkan nafsu ini, kesenangan yang biasa senang berkumpul-kumpul tetap dilaksanakan, yang biasanya melakukan hal-hal yang negatif justru malah dilaksanakan, maka tunggulah akibatnya. Di antara yang lain, yang kedua yaitu nafsu syubuhiyah, nafsu binatang buas, nafsu serakah, nafsu kesombongan dalam diri, merasa dirinya adalah kuat, merasa dirinya adalah segalanya, sehingga dia tidak takut akan terkena penyakit. Itu adalah kesombongan dalam dirinya. Padahal sesungguhnya Allah SWT yang berhak sombong saja tidak pernah sombong. Sehingga dalam menetapkan syariat ajarannya, walaupun memang perintah itu adalah suatu hal yang kebaikan yang harus dilaksanakan, namun ittaqillahi mastata'tum. Kalau menyampaikan bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kalau memang tidak bisa mampu karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, ya boleh buat. Maka ada kaidah usul fikih yang mengatakan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwasanya menyelamatkan diri, menyelamatkan jiwa dari segala macam mara bahaya itu adalah lebih utama daripada melaksanakan perintah Allah. Bukan berarti lantas perintah Allah yang tidak dilaksanakan, namun tetap kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Karena dengan kesabaran kita, kita tetap beribadah kepada Allah SWT, tidak putus hubungan dengannya. Apalagi dengan sifat nafsu yang lawamah, nafsu hewan ternak yang memiliki sifat kemalasan, tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau peduli, maunya senang saja, maunya ada saja, serba instan, sehingga dia tidak peduli dengan segala macam peraturan. Tentunya akan membawa dampak yang merugikan dirinya. Oleh karena itu, dengan kesabaran sebagai suatu sikap yang wajib kita kembangkan menghadapi situasi sekarang, apalagi di bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah di balik musibah ini. Bahwasanya dengan kita tetap stay at home, tapi dengan tetap melaksanakan bermacam aktivitas ibadah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, tidak mengulangi daripada produktivitas dan sebagainya, tentu kita akan bisa lebih mempererat silaturahim di antara anggota keluarga, bahkan lebih bisa berinteraksi lagi dengan Al-Quran. Ada yang membaca sampai beberapa juz, kesempatan untuk bertilawah Al-Quran. Ada yang sehari sampai 6 juz, maka bisa jadi sebulan dia 6 kali khatam. Berlomba-lomba, fastabiqul khairat, tidak menutup untuk jalan beribadah. Bagaimana dengan kesabaran? Kita tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah sosial lainnya. Dan kesempatan di bulan Ramadan, ibadah itu akan dilipat gandakan. Bagaimana kita memiliki kepedulian kepada sesama kita yang mereka mendapatkan musibah. Kesempatan kita untuk memberikan bantuan kepada mereka, baik dengan dana, tenaga, ataupun sebagainya. Inilah yang menyebabkan kita akan mendapatkan perlindungan Allah, kasih sayang Allah, dan semoga musibah segera berlalu. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli palu. Semoga dengan semangat Ramadan yang baru, musibah segera berlalu. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.